Shalom saudara-saudara, kita boleh bersyukur hari ini firman Tuhan akan ditaburkan. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Baik saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil, bait yang pertama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapa, kami merespon panggilan-Mu ya Bapa, lewat ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Siapkan hati pikiran roh anak-anak-Mu dengan roh kudus-Mu. Ampuni dosa dan salah kami semua, kuduskan kami karena Engkau kudus adanya. Biarlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saudara, kita berdoa. Kami ucapkan syukur kepada Bapa yang baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, yang memberikan kepada kami suatu nama, yaitu terang dunia. Biar ya Tuhan kami bersinar lewat kuasa firman-Mu. Biar kami bergaul karib dengan firman-Mu. Biar kami dibangun oleh firman-Mu. Sebab kami percaya hanya orang yang hidup dengan firman, yang sanggup bersinar, menyinari kegelapan, dan kegelapan lenyap kuasanya. Terima kasih Bapa. Bapa bersabdalah, didik kami, ajar kami, bangun kami Bapa, sebagai wujud cinta-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan satu firman Tuhan, yaitu kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara, sebelum Yesus berangkat ke surga, ya, Yesus mengingatkan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, Yesus mengingatkan supaya
Mereka kembali mengingat-ingat apa yang Yesus perintahkan untuk dilaksanakan. Ya, itu pun ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara-saudara ya. Yohanes 14 ayat 12 juga seperti itu dikatakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13 maaf. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi begitu hebatnya Yesus, saudara. Begitu rendah hatinya, begitu menghambanya dia. Ya, kepada anak-anaknya pun dia tidak merasa hebat, tapi dia katakan, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kalau engkau meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan saudara, kita kembali ke dalam Matius 28 ayat 20 tadi, bahwa Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sambil kita melakukan perbuatan-perbuatan hebat yang Tuhan Yesus lakukan, kita disertai Tuhan sampai akhir zaman. Artinya saudara-saudara, jangan takut oleh situasi dunia yang akan berakhir ini. Ada COVID, ada kesulitan ekonomi, ada rencana perang dunia, dan macam-macam kejahatan akan terjadi di dunia. Ada bencana alam, ada gunung meletus, ada banjir dan sebagainya. Itu tanda-tanda bahwa zaman akan berakhir. Tapi saudara-saudara, Yesus katakan, jangan takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Pegang firman itu, saudara. Hanya orang-orang yang berkemenangan, yaitu orang-orang yang berpegang pada firman, yang akan melihat kuasa, yang akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib, yang akan melihat jalan keluar, yang akan melihat keperkasaan Tuhan. Ya, nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada Abraham pun Allah mengingatkan, Abraham, engkau jangan takut. Ya, dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-1. Kejadian 15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Maaf saudara, ini saya baca ke dalam kitab Keluaran ya. Sebenarnya kitabnya kitab Kejadian, tapi kebetulan ayat ini juga tepat ya saudara-saudara, tepat bagaimana Allah itu menunjukkan kehebatannya kepada bangsa Israel, sehingga orang-orang Mesir dilemparkannya ke dalam laut, saudara. Ya, itu kepada Musa ya saudara ya. Ini pengalaman kepada Abraham. Saya bacakan, maaf ya, Kejadian pasal yang ke-15 belum saya dapatkan. Demikian firman Tuhan ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, jadi Allah katakan, aku perisaimu, kamu jangan takut, upahmu besar Abraham. Walaupun kondisinya, situasinya nggak mungkin secara logika, saudara. Ya, makanya saudara-saudara, Allah kemudian mengajak Abraham keluar. Lalu ayat yang kelima, saudara, ayat kelima sampai ke-7 demikian. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jadi saudara-saudara, di dalam situasi yang gak mungkin, ya, di mana Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, Allah katakan jangan takut, aku perisaimu, aku yang menolongmu.
ya engkau akan melihat anak cucumu seperti bintang-bintang di langit. Saudara-saudara, luar biasa ya. Padahal anak satu aja belum, tanda-tanda lahir juga belum. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Maka saudara jangan berpegang pada akal saudara sangat terbatas. Berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan membuat saudara mengalami kemuliaannya, mengalami kuasanya, mengalami kebaikannya, mengalami mujizatnya, mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, itu kepada Abraham. Kepada Musa juga begitu, saudara. Musa terus diteguhkan untuk dia tidak takut, untuk dia tidak gentar, saudara ya. Nah, Keluaran 14, saudara. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 demikian. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara, padahal saudara di depan mereka laut. Ya, bangsa Mesir dengan pasukannya lengkap, dengan para perwiranya, dengan kereta-kereta yang luar biasa, siap menghukum, membunuh bangsa Israel. Dan mereka semuanya kecut, mereka semua takut karena seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah semua jalan buntu. Tapi ingat saudara, Allah kita bukan Allah yang buntu, tapi Allah yang menjawab segala kebuntuan, Allah yang menjawab segala kemustahilan. Dan Musa yang diurapi dengan Roh Kudus mengatakan, jangan takut. Bangsa Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Artinya saudara, Tuhan yang mengalahkan bangsa Mesir, Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan yang memberikan kemenangan. Engkau tidak usah berperang, aku yang berperang bagimu. Luar biasa. Dan itu terjadi saudara, itu bukan dongeng saudara. Ini sejarah kerajaan Allah di muka bumi. Ini suatu fakta sejarah kerajaan Allah yang begitu hebat. Dan Musa mengulurkan tangannya untuk membuka laut Teberau. Dan laut itu terbelah menjadi dua. Dan seperti dinding-dinding saudara. Jadi saudara-saudara, air itu seperti dinding. Dan waktu bangsa Mesir ingin masuk menyerang bangsa Israel, kegelapan meliputi mereka. Dan kuda-kuda mereka ditahan oleh para malaikat dan mereka semua berjalan pelan. Sampai bangsa Israel semua bisa nyebrang. Kemudian mereka semua ditutup oleh air. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, Allah kita melakukan perkara-perkara besar. Kita pun sekarang sedang dikepung oleh COVID. Kita pun sedang dikepung oleh kemiskinan. Kita pun sedang dikepung dengan bermacam-macam persoalan gejolak dunia ini. Tapi ingat saudara, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Hanya Yesus saudara. Bapa, Yesus dan Roh Kudus sanggup memberikan dan memelihara kehidupan saudara. Di tengah dunia yang sangat menyeramkan. Di tengah dunia yang sangat mencekam. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan melihat pertolongannya. Dia akan mendapatkan gunung pertolongan dari Tuhan. Ya, jadi saudara nggak usah takut. Ya, justru Tuhan menjawab situasi yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Luar biasa. Kita harus bangga dengan Allah kita, saudara-saudara. Saya akan bacakan lagi saudara di dalam kitab Ulangan 1 ayat 21. Ulangan 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Padahal 10 pengintai saudara-saudara takut semua. Dia mengatakan, oh orang Amalek gede-gede tinggi-tinggi, kita seperti belalang, kita hanya bisa dilahap, mereka pemakan orang dan sebagainya. Wah, 10 orang pengintai takut. Hanya Yosua dan Kaleb yang berani saudara. Ya, karena mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka bergaul karib dengan Tuhan. Dan dalam hal ini kemudian juga
Yosua menguatkan mereka ya, untuk mereka berani maju berperang. Dan kenyataannya mereka mengalami kemenangan lepas kemenangan. Ya, mereka dapat kemenangan-kemenangan. Semua bangsa yang dihadapi oleh Israel mengalami kegentaran yang luar biasa. Sampai mereka dikalahkan, dipunahkan oleh bangsa Israel. Itu luar biasa. Ya, ini kitab Ulangan, saudara. Maaf ya, ini nasihat-nasihat Musa terhadap bangsa Israel. Ya, dan Yosua juga ngalamin di kitabnya, kitab Yosua. Yosua 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Luar biasa. Apakah Yosua terlalu hebat? Apakah Yosua jago berperang? Apakah Yosua tinggi besar? Oh tidak. Karena Allah menyertai. Sampai Allah katakan tidak seorang pun sanggup menghadapi engkau. Artinya aku menyertaimu. Kuasaku menyertaimu. Kedahsyatanku menyertaimu. Kehebatanku menyertaimu. Kamu jangan takut. Aku akan serahkan negeri itu kepadamu. Luar biasa. Ya, saudara-saudara, puji Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan bermacam-macam raksasa. Raksasa penyakit, raksasa kemiskinan, raksasa politik yang begitu jahat, raksasa macam-macam saudara. Tapi ingat saudara, tidak ada yang lebih besar daripada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tidak ada yang sanggup mengalahkan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Kudus tidak bisa dibandingkan oleh siapapun juga. Saudara cukup percaya saja mujizat akan terjadi. Saudara cukup percaya saja jalan keluar akan terjadi. Saudara cukup percaya saja yang sakit akan disembuhkan. Percaya saja. Ya, baik, saudara-saudara. Ini juga peristiwa tentang Elia di Sungai Kerit di kitab Raja-Raja, saudara. Bagaimana bangsa Israel dihukum Allah dengan kekeringan. Karena bangsa Israel juga ternyata penyembah berhala. Israel sangat dibenci oleh Tuhan. Dan pada saat itu Elia bersembunyi di Sungai Kerit. Di Sungai Kerit pun, saudara, airnya jadi kering. Dan akhirnya Allah utus Elia kepada siapa? Kepada janda di Sarfat. Apakah janda kaya? Oh tidak, Allah tidak perlu orang kaya. Ya, Allah tidak perlu orang-orang hebat. Karena Allah kita sudah hebat. Dia sumber kehebatan, dia sumber kekayaan. Ya, maka Elia ini diperintahkan ke janda miskin di Sarfat. 1 Raja-Raja 17, saudara. Ayat 13 dan seterusnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan seterusnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Israel, ayat 14. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Saudara-saudara, saudara tahu berapa tahun hujan tidak turun? 3,5 tahun, saudara-saudara. Tapi minyak dalam buli-buli, tepung dalam tempayan yang hanya segenggam, tidak habis sampai hujan turun. Lihat saudara, kalau Allah berpihak kepada kita, hal-hal besar akan terjadi. Ya. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah itu adalah Allah yang nyata, Allah yang hidup, bukan dongeng, saudara. Ya, Allah itu nyata, hidup dan menyertai anak-anaknya. Yesus katakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi mari kita percaya, apapun yang kita hadapi dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Situasi apapun yang kita sedang alami dengan Tuhan. Ya, sampai Tuhan menyatakan kebesarannya, kasihnya, kuasanya, kebaikannya, pertolongannya kepada semua anak-anaknya di muka bumi yang berseru kepadanya, tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita responi firman Tuhan dengan kita bersama-sama bernyanyi
dari Kidung Jemaat 412. Surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, firman-Mu Engkau meteraikan dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya mereka hidup bukan dengan akal tapi dengan firman Tuhan yang membebaskan. Firman Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Ajarkan mereka ya Tuhan, percaya pada setiap perkataan firman, karena firman Tuhan begitu hebat. Alam semesta ini hanya diciptakan oleh firman. Yesus adalah firman yang hidup. Ajarkan kami percaya. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang sakit, Kau sembuhkan mereka semua. Baik Bapak Welcome Tambunan, Kau sembuhkan. Demikian yang lain-lainnya Bapak, yang hamba belum mengingatnya. Jamah satu persatu mereka semua, sembuhkan mereka semua. Kuasa darah Yesus mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih. Semua kuasa-kuasa penyakit kami tengking, kami hancurkan di dalam nama Yesus, supaya mereka mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat ya Tuhan, yang belum bekerja Kau berikan pekerjaan. Jemaat-jemaat yang belum menikah Kau berikan pasangan hidup. Jemaat-jemaat ya Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi juga Engkau tolong. Terima kasih. Berkati juga ya Tuhan keluarga almarhum Bapak Meta, Penatua Meta, yang dimana baru Engkau panggil Pak Meta ya Tuhan. Kau hiburkan istrinya, anak-anaknya. Kau berikan kekuatan, penghiburan, sukacita dan kesembuhan secara total di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga ya Tuhan organis, song leader, kameramen, semua yang terlibat hari ini dalam pelayanan. Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau jelajah seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja. Dimanapun mereka berada, Engkau bersama dengan mereka Tuhan. Ketika Engkau berdoa, ketika mereka berdoa, Engkau menjawabnya ya Tuhan. Ketika mereka lemah, Engkau kuatkan. Terima kasih. Ketika mereka bersedih, Engkau berikan penghiburan. Ketika mereka putus asa, Kau berikan iman yang lebih hebat lagi. Terima kasih Bapa. Bapa, ini doa kami ya Tuhan. Pulihkan Indonesia juga ya Tuhan dari semua persoalan yang ada. Kuatkan Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin sebagai wakil, Angkatan Darat, Laut dan Udara, RT, RW, Lurah dan Camat, Gubernur ya Tuhan, Wali Kota ya Tuhan, Bupati, semua menopang Joko Widodo. Indonesia menjadi milik Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pemberitaan Injil Kerajaan Allah terus bergerak maju dalam situasi apapun juga. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan berikan persembahan. Siapkan saudara di rumah dan bawa ke gereja. Setiap hari bisa dibawa ke gereja.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kau berkati supaya persembahan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kuatkan mereka untuk mereka boleh bawa ke gereja-Mu. Dan biar ya Tuhan, apa yang mereka lakukan itu boleh ya Tuhan menjadi suatu wujud sembah mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406. Bait yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun apabila Kau tak ada di sampingku. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang ditaburkan. Engkau bersabda kepada Abraham, jangan takut. Engkau bersabda kepada Musa, jangan takut. Engkau bersabda kepada Yosua, jangan takut. Engkau bersabda juga ya Tuhan kepada janda di Sarfat layat Elia, jangan takut. Dan Engkau juga bersabda ya Tuhan dalam Matius 28, aku menyertai-Mu sampai akhir zaman. Kuatkan iman kami semua, untuk kami tidak takut menghadapi apapun juga di dalam situasi dunia yang sangat sulit. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami iman yang supranatural. Dan saat ini kami akan pulang, berkati kami semua. Kasih karunia dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Baik, shalom semuanya, Tuhan berkati kita semua.